Well, tapi begini, ini soal kenegaraan yang sangat penting, Intan. Ini bukan soal keren-kerenan. Pelatihan atau apapun namanya secara militeristik, ya semuanya dikasih seragam loreng, lengkap dengan seragam, dengan sepatu lars segala macam, lalu kayak glamping gitu. Ala-ala latihan kepemimpinan dasar gitu lah ya Bang ya. Itu saya benar-benar kesulitan mencari rasionalisasinya ya. Apakah tanda-tanda rezim Orde Baru hidup? Dia bilang ini pidato menggelegar luar biasa, mau memberi kesan tegas, galak gitu. Ternyata enggak. Kelihatan dari kabinet yang dibentuk, ada banyak sekali kementerian yang mungkin nggak perlu gitu. Itu artinya bisa diduga adalah ketidakmampuan Pak Prabowo untuk menahan desakan keras dari. Kita melihat Prabowo membentuk kabinet itu seperti kita melihat Prabowo membentuk Gerindra gitu ya. Dia menempatkan 400 pengurus Gerindra yang jumlahnya itu sangat besar dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Apa tujuannya? Untuk mengakomodasi semua kepentingan. Ini berarti ada pengaruh pemerintahan sebelumnya dalam hal ini. Sangat kental. Joko Widodo ini masih sangat kental, ditambah memang menteri dari era Jokowi itu masuk 19. Iya, itu bahkan lebih dari separuh total menteri yang dari menteri lama. Menteri lama, betul. 34 ya. Ini juga saya benar-benar sulit memahaminya. Kenapa misalnya person-person tertentu yang sudah jelas sekali terindikasi korupsi pada masuk. Selamat datang di Pojok Kramat. Ini adalah program di kanal resmi YouTube dari Profesor Mahfud MD, @mahfudmdofficial, di mana program ini sejak awal memang diniatkan untuk menjadi ruang atau tempat untuk berbincang dan juga menggaungkan diskursus kritis terkait dengan perkembangan isu perpolitikan terkini yang juga setengah menjadi sorotan oleh publik. Dan tentu saja tujuannya sama-sama agar diskursus ini nantinya juga menjadi alat kita bersama untuk tetap menjaga demokrasi, menegakkan etika, menjaga keadilan, dan juga tentunya merawat keberagaman. Dan kali ini sudah masuk ke seri kedua, di mana di seri kedua kali ini apa yang akan diperbincangkan ini tidak kalah horor dan keramat dari seri yang pertama. Karena sebelumnya kita membahas terkait dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kemarin itu minggu lalu hitungan hari sudah di penghujung senja dan masih menerka-nerka kira-kira kabinet Prabowo Subianto ini akan seperti apa. Tapi di seri kedua kali ini semuanya sudah terang benderang, kabinet yang baru sudah lahir dan keyword seperti gemuk, gemoy, kabinet Zaken, tapi itu tentu hal-hal yang kemudian menjadi diskursus di ruang publik saat ini. Dan sama-sama kita akan mengupas tuntas untuk benar-benar mengukur apakah kabinet Zaken ini benar-benar kabinet yang saat ini lahir dari pemerintahan Prabowo Subianto yang baru ini. Dan tentu saja nanti pada ujungnya kita akan menjadikan apa yang kita perbincangkan ini sebagai alat untuk menyentil apabila mereka abai. Dan kita ingatkan ya apabila ada yang lupa, dan ini adalah menjadi ruang untuk meneriakkan dengan lantang apapun yang perlu kita kritisi. Bersama saya seperti biasa, kita akan mengupas tuntas dengan dua narasumber gitu ya, yang dimana mereka pastinya adalah pakar yang akan berbicara dan juga memberikan insight-insight terkini terkait dengan apapun yang akan kita bicarakan dalam hal ini, khususnya adalah kabinet yang lahir dari pemerintahan Prabowo Subianto. Dan saya Intan Bedisa, di mana saya sudah ditemani oleh salah seorang cendekiawan yang kayaknya saya juga udah nggak perlu memperkenalkan karena konco kramat ini semua pasti udah pada tahu. Bang Hamid Basyamil. Apa kabar Bang? Baik, selamat malam. Malam. Bang Hamid ini kan pasti konco kramat juga sering kali ya membaca tulisan-tulisan beliau.
banyak nuansanya tuh, ya mau nggak mau pasti ini mengangkat hal-hal yang berhubungan dengan kematian, obituari gitu ya. Nah ini nanti kita akan tanya juga, kira-kira ada tulisan epitaf terbaru apa yang beliau sudah produksi nih dengan adanya hal yang juga baru berlalu. Pemerintahan Joko Widodo. Ya. Baru beberapa. Ya. Siapa tahu mungkin ada tulisan terbaru terkait dengan itu, dan nanti kita akan sama-sama kupas tuntas juga terkait nih sebenarnya kabinet ini patut nggak dibilang kabinet Zaken beneran gitu ya Bang Hamid ya. Oke, saya juga sekarang ditemani sama seorang jurnalis, konco keramat juga pasti udah pada tahu karena gue yakin banget audiens dari Pojok Keramat itu juga audiens podcast elu. Bocor halus. Berarti udah tahu dong. Bener kan? Jadi Cica, halo, jurnalis Tempo. Yes. Apa kabar? Baik, ya. Sangat baik. Aman ya? Masih relatif aman. Relatif aman. Meskipun banyak hal yang lo bocorin secara halus dan banjir bah gitu ya di sana, tapi cukup aman ya? Cukup aman dan waspada tetap ya. Oke. Ini kalau seorang jurnalis sampai udah ngomong waspada nih, there's something wrong that we need to talk more about it ya? Oh ya, sudah 5 tahun terakhir juga begitu kan? Oke, sip. Nanti kita obrolin. Nah tapi sebelum masuk, seperti biasa, Bang Hamid, nah Cica ini kan baru nih ke Pojok Keramat nih. Itu biasanya kita mulai dengan pilih memilih kata dulu. Nah gitu ya. Nggak usah ganti-gantian deh, mendingan bareng aja. Jadi kita lihat spontanitasnya ya. Gimana itu? Dalam waktu 3 detik aja. Ya? Dalam waktu 3 detik aja, pilih aja salah satu kata. Oke. Gue lupa katanya Pak. Nah ini udah muncul nih ya katanya ya. Gue langsung pilih, gue kasih tahu 2 kata. Nah Bang Hamid sama Cica langsung aja dalam 3 detik mention apa pilihan lo gitu ya. Siap Bang Hamid ya? Harus barengan atau? Barengan aja lah biar kita kelihatan nih spontan uhuinya gitu ya. Oke. Pertama nih, kerja keras atau semua bersatu? Semua bersatu. Kerja keras. Woi, beda nih. Ini kerja keras, semua bersatu ya. Oke, tapi bukannya semua bersatu itu juga kadang nggak terlalu sehat, Bang Hamid? Ya, orang kerja keras itu taken for granted mestinya ya. Pasti semua harus kerja keras, ya. Dagang soto itu kerja keras. Kalau enggak, sotonya nggak laku. Nanti gue tanya lagi soal itu, Bang Hamid. Tapi yang kedua dulu, prestasi menteri atau visi presiden? Prestasi menteri. Oh, pasti itu. Beri waktu atau rekam jejak? Rekam jejak. Beri waktu. Oh oke. Wah ini ada nada-nada optimisme di sini. Ya lebih optimistik saya. Oke. Saya kan udah nggak jadi wartawan soalnya. Padahal yang biasanya pesimistik itu yang emang udah melalui lintas zaman biasanya. Tapi ternyata yang udah melalui lintas zaman ini kayak lebih optimistik di sini. Nanti kita tanya. Kabinet Merah Putih atau Akmil Magelang? Akmil Magelang. Sebutannya sekarang. Well ya nama resminya kan Merah Putih ya. Jadi Kabinet Merah Putih atau Akmil Magelang? Mestinya ya tetap Kabinet Merah Putih. Mestinya ya. Wait. Akmil nggak boleh, militer nggak boleh lagi masuk. Iya, itu kayaknya juga jadi term yang cukup sensitif ya sekarang ya. Iya, aneh sekali itu. Nah tuh tadi kerja keras dan semua bersatu. Sekarang kan kita ngelihat nih Bang, justru dengan semuanya bersatu, ini langsung masuk nih. Ini udah mulai ya? Masuk ya. Justru bukan dengan semuanya bersatu, ini juga orang-orang akhirnya pada mengkritisi juga. Nah, maksudnya apa? Semua bersatu itu apa? Mereka yang di kabinet atau semua shareholder kekuasaan gitu maksudnya bersatu atau kita sebagai bangsa? Kalau misalnya ini diframingkan sebagai apa yang terjadi dalam perpolitikan kita hari ini, berarti artinya ada hubungannya dengan kabinet yang dibentuk oleh Prabowo Subianto. Ya, berarti yang disebut istilah lainnya koalisi besar ya. Itu yang pernah saya singgung ya dalam tulisan pendek belum lama ini bahwa ini dari satu segi pasti bagus ya, apalagi Pak Prabowo itu bolak-balik ngomongnya soal stabilitas ya. Tapi di sisi lain kan kapasitas atau kemampuan kontrol orang bisa hilang dan itu berbahaya sekali untuk sebuah kekuasaan. Ya, kekuasaan itu orang yang menyeleweng, memanipulasi kekuasaan itu belum tentu orang buruk, ya. Atau setidak-tidaknya belum tentu dia niatkan dari awal. Tetapi karena ada peluang, misalnya begini nih sekarang nih, kontrolnya nggak ada, parlemennya lemah gitu misalnya. Itu orang yang semula nggak punya niat jelek pun kan bisa menyelewengkan jabatannya. Itu bahayanya. Nah,
stabilitas yang dimaksud itu pernah kita alami selama 32 tahun. Itu battle cry-nya Pak Harto dulu itu selama tiga dasawarsa itu memang itu. Stabilitas. Dan kalau contohnya di luar negeri sekarang ya RRC misalnya. Kita silau kadang ya, terpukau oleh kemajuan RRC yang luar biasa ya, kita tahu semua. Tapi kalau kita lihat di neracanya, neraca kebebasannya kan sudah pasti berkurang besar itu. Sekarang Anda tinggal pilih, dan menurut saya bangsa kita sudah berkomitmen 25 tahun lalu untuk memulai sebuah demokrasi seperti di dalam negara demokrasi yang normal. Dan kita adalah demokrasi terbesar ketiga di dunia. Mestinya kita bangga. Di dunia Islam kita satu-satunya demokrasi. Berarti Bang Hamid ngelihat ada persamaan nggak sih Bang dengan kabinet sekarang dengan yang Orde Baru yang Bang Hamid bilang zamannya Soeharto? Ada, jelas sekali ada beberapa. Tapi yang mencolok yang sekarang ini kan yang Anda bilang tadi, ini obesitas nih. Kabinet yang sangat gemuk, dan saya berhari-hari ini memikirkan kira-kira apa poinnya gitu, apa maknanya kebesaran kabinet ini yang luar biasa banget ini. Anda lihat dari segi apapun ini aneh. Ya, satu, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, pasti aneh sekali. Cina 4-5 kali lebih besar dari kita. Berapa jumlah menterinya misalnya? 26. Amerika, ya dia negara federal ya, lebih besar dari kita juga. Menterinya itu 15. Tambahan kepala gedung putih segala macam itu setingkat menteri itu. Kalau di Amerika itu tambahannya 11. So 26 totalnya. India 4 kali lebih besar dari kita. 30. Pakistan juga rata-rata 27, 30. Ini apa maksudnya gitu. Sementara tren di seluruh dunia menuju pada perampingan kan. Karena mau memikirkan efektivitas dan efisiensi. Nah sekarang kabinet ini dibentuk dengan begini gemuknya. Dan kita dengan mudah melihat bagaimana sebagian kementerian itu idle. Nah, saya berani pastikan deh. Pasti ada, paling enggak Menko. Ada 7 Menko. Hitungan saya yang efektif paling 2 atau maksimum 3. Yang 4 pasti idle. Ini kalau Kemenko. Kalau misalnya cerita-cerita kemudian nama-nama kabinet itu masuk, nanti aku tanyanya ke Cica. Di lapangan. Benar, di lapangan. Tapi sebelum pertanyaan saya kan ngarang-ngarang aja. Sebelum pertanyaan itu, berarti Bang Hamid ngelihatnya apa? Kalau kemarin minggu lalu itu di seri pertama Bang Hamid sempat melihat bahwa mungkin Bang Sadiman juga mengatakan demikian ya. Mungkin ada kecurigaan bahwa ini mengindikasikan bahwa Prabowo yang tidak bisa mengambil keputusan. Ternyata ya. Bang Hamid masih stick dengan opini itu. Oh iya, berarti kan juga ada sisi lainnya nggak sejalan. Itu Saiman juga bagus bikin status Facebook Saiman yang kemarin. Dia bilang ini pidato menggelegar luar biasa, mau memberi kesan tegas, galak gitu. Ternyata enggak. Kelihatan dari kabinet yang dibentuk. Ada banyak sekali kementerian yang mungkin nggak perlu gitu. Itu artinya bisa diduga adalah ketidakmampuan Pak Prabowo untuk menahan desakan keras dari entah itu partai koalisi yang memang dia dari awal maunya koalisi besar, ya ini harganya antara lain. Orang mendesakkan menteri-menterinya sehingga satu menteri ada 5, 6, sebagian 7, mungkin ada yang 10 di luar selain menteri ya gitu. Pokoknya di tingkat yang tinggi begitu. Itu berarti Pak Prabowo kurang tegas kan. Jadi tidak sejalan dengan kesan yang dia tampilkan selama bertahun-tahun ini. Ini mungkin nggak Bang ada hubungannya dengan background Prabowo sebagai militer? Yang kalau kita lihat dari tubuh TNI itu kan sebenarnya juga banyak ya cabangnya, ada Kostrad, ada apa itu sepertinya juga itu lain itu banyak sekali gitu. Nah, apakah mungkin ini asumsi saya yang juga kemudian jadi pertanyaan. Apakah mungkin itu juga menjadi pola pikir Prabowo yang terbiasa di militer dengan badan yang sebanyak itu, maka kemudian bagi dia pola instruksi yang dengan badan yang banyak itu justru itu sebagai efisiensi manajemen? Tidak mungkin. Kalau efektivitas masih mungkin. Kalau efisiensi tidak mungkin.
Tidak mungkin efisien ini begini nih. Kalau efektifnya masih debatable. Ya mungkin saja, mungkin tidak. Saya sendiri cenderung tidak percaya bahwa itu juga akan efektif. Karena sudah pasti harga kontan yang harus dibayar. Pertama-tama adalah rantai birokrasi yang makin panjang, makin luas. Betul. Anda tahu salah satu masalah besar pemerintahan kita sejak dahulu kala sampai sekarang adalah koordinasi. Semua orang tahu ini, bukan rahasia lagi. Sehingga misalnya ya, contoh yang terbaik aja misalnya soal investasi. Baru saja beberapa tahun terakhir nih, aturan tentang investasi terutama asing itu jadi disederhanakan. Masih tinggi. Ya, Bank Dunia riset dulu sekian tahun lalu, katanya kalau orang mau berbisnis di sini butuhnya sekitar 158 hari. Ya, itu berapa bulan tuh? Hampir 6 bulan. Kalau Anda datang ke Singapura misalnya, sehari beres atau 2 hari beres. Atau ke Malaysia jauh lebih ringan. Kenapa kita begitu? Karena tadi, investasi ini menyangkut juga ketersediaan lahan. Urusan lagi sama Menteri Pertanahan. Urusan lagi sama pajak, urusan sama perdagangan, urusan sama PU, banyak sekali, itu selalu susah. Karena itu dibuatlah katanya satu atap, kalau nggak salah zaman Pak Khatib Basri gitu ya. Satu pintu ya? Satu pintu, kayak Samsat kalau di Polantas. Nah, masalahnya adalah hal-hal begitu juga bukan hanya di soal investasi terjadi kan? Banyak sekali. Nah, sekarang dengan lebar kayak gini, besar, pasti effort untuk membuat sinergi, untuk mengkoordinasikan supaya sinergis ya, bukan sinergitas ya, saya pegal banget peristiwa. Sinergis itu kan pasti lebih panjang rantainya gitu. Sehingga prinsip governance yang bagus ya, bukan government ya, governance itu pasti kalah gitu. Jadi kalau soal efisiensi saya berani pastikan tidak mungkin tercapai. Bentar, Cak. Satu pertanyaan lagi buat Bang Hamid. Menarik. Ini tadi aku mencoba mencari alternatif pikiran, mungkin gitu ya, asumsi ya. Tapi sekarang pertanyaanku adalah yang kemudian mendukung teman-teman, mungkin pasti banyak warga juga, khususnya pendukung Prabowo ya, yang juga setuju-setuju saja dengan gemuknya kabinet ini gitu. Dan salah satu yang menjadi bukan asumsi, bukan pernyataan. Ya, pernyataan mereka itu adalah bahwa jadinya fokus nih gitu. Itu menjadi pegangan mereka nih, statementnya mereka gitu, argumennya mereka. Bahwa kalau misalnya semakin banyak gitu ya, dipecah-pecah kan, Kementerian Hukum sendiri, HAM sendiri gitu kan. Terus Ristek itu juga dipecah-pecah sendiri, itu katanya jadi lebih fokus. Pun dengan kehutanan dan juga lingkungan hidup. Katanya jadi hutan, lingkungan hidup, jadi dia lebih fokus gitu. Nah ini bagaimana Bang Hamid? Saya kira itu lebih bersifat justifikasi setelah peristiwa ya. Namanya post factum analysis. Jadi ada rasionalisasi atau justifikasi karena kira-kira bosnya melakukan ini, ya kamu carilah argumennya ya, yang sedapat-dapatnya gitu. Sebab itu dalam beberapa hal sudah jelas tidak benar kan. Pertama aja anggaran. Kan kita ini sudah jelas harus menghemat ya. Saya nggak ngomong utang. Utang itu debatable lagi. Kita dengan utang sekian belum tentu menjadi negara yang buruk. No, utang itu isu lain lagi. Banyak sekali negara yang jauh lebih besar utangnya daripada kita. Jadi saya nggak ngomong utang lah. Tapi bahwa sebuah negara perlu menghemat sudah pasti itu bisa terjadi kapan aja kan. Nah sekarang urusan menghemat ini lebih urgent lagi kan. Jelas sekali ada tuntutan untuk penghematan gitu. Lah kalau kementerian dibikin begini besarnya, ada tahu nggak bikin kementerian atau ada dari from the scratch ya? Bikin dari nol itu ruwetnya bukan main. Iya, saya ngebayangin gedungnya aja harus cari lagi. Ini yang dinas-dinas tertentu, katakanlah kalau kementerian ya. Sama yang mungkin kementerian juga. Ada yang bilang paling cepat 2 tahun baru bisa normal. Ngantor beneran, ada ruangnya, ada gitu tuh paling cepat 2 tahun. Di masa-masa lalu saya punya cukup banyak teman yang jadi pejabat tinggi negara. Memang sama keluhannya. Misalnya jadi deputi menteri yang tadinya nggak ada. Deputi menteri gitu. Itu nyari-nyari sendiri. Itu dan belum tentu birokrat di dalam yang ngurusin itu memprioritaskan ini kan.
kan urusan dia juga banyak. Apalagi orangnya mungkin dia belum tentu senang. Iya. Ini orang baru dicangkokin aja, ya udah pura-pura nggak tahu aja kita. Dia nggak ada meja, nggak apa, bukan urusan kita. Gitu. Bahkan sesederhana. Itu terjadi misalnya ya, Komnas HAM aja pertama sekali dulu zaman Pak Harto, Komnas HAM aja agak kerepotan bikin kantor. Itu kan zaman Pak Harto dibikin baru sama sekali. Lalu Komnas HAM berikutnya juga ada masalah. Lalu staf kepresiden zaman Gus Dur itu beberapa kawan saya masuk istana gitu. Setahun pertama keluhannya itu. Nggak ada tempat yang jelas, gaji kagak ada. Benar-benar itu. Nah jadi saya ingat semua itu dari sudut teori manajemennya ya kan. Memang mudah kita baca ya. Sekarang ada segini banyak. Nah bagaimana tuh? Saya benar-benar nggak percaya. Ya Bang, tengoklah sedikit ke sini nih Bang. Nah di lapangan nih. Teman kita ini nih Cica. Lapanta aja. Iya. Tapi ya benar tadi make sense ya. Nyari gedung, bahkan sesederhana kop surat aja itu nanti ribet semua banget. Semua dibikin, kartu nama, alamat, segala macam. Itu mungkin pengalaman Tempo pindah gedung aja itu lama urusannya. Lama bertahun-tahun kan. Iya. Efektivitasnya juga tidak bisa langsung berjalan. Iya gitu. benar. Tapi memang banyak tuh. Para menteri baru ini yang kemudian curhat gitu. Mereka di hari pertama kedua kerja bingung. Gimana mereka bingung. Ya? Besok gue mau kerja di mana gitu. Karena nggak tahu nih mereka mau bekerja. Jadi yang lo tahu masih WFH atau work from cafe gitu kan, kayak anak-anak sekarang. Karena kan rata-rata kalau gue lihat ya, itu usia menteri-menteri baru ini di 40-an ya Bang Hamid ya. 40 dan wakil menteri ya. Iya betul. Jadi kayaknya tuh masih sebagian dari mereka tuh emang masuknya milenial sebetulnya ya. Nah itu apa? Gimana Cak? Mereka work from cafe kah? Mungkin work from anywhere atau gimana? Ya beberapa masih bergabung di satu kementerian, kemudian ruangannya yang dipisah sambil mencari gedung yang baru gitu. Sebagian lagi ada yang menggunakan aset negara yang tidak dimanfaatkan, kemudian berpindah ke situ gitu. Tapi kan mereka juga belum punya pegawai yang ajak ya, gitu ya. Kayak misalnya Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif gitu kan dipisah lagi gitu. Pegawai-pegawai di dalamnya itu juga masih bingung. Saya harus ikut ke pariwisata atau ekonomi kreatif gitu. Jadi dari atas sampai bawahnya itu masih bergerak-gerak gitu, dan mereka juga belum tahu gitu tugas dan poksi mereka itu nanti seperti apa gitu. Karena juga belum, ketika dipisah itu kan itu cukup mendadak ya, pemisahan beberapa kementerian itu gitu, dan mereka sendiri belum menemukan formula yang tepat ini nanti akan masuk kemana. Apalagi ada kementerian Kemenko baru gitu kan, kementerian A masuk ke Kemenko yang mana gitu. Jadi masih sangat riuh gitu. Ditambah ini harus siap 31 Desember kan tahun ini gitu. Betul. Jadi by tahun baru tuh sebenarnya udah harus beres tuh, udah punya kantor dan staf masing-masing. Kan? Itu yang lo bilang masih nyampur-nyampur itu contohnya apa? Bisa kasih tahu nggak? Ya kayak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat gitu kan. Kan selama ini mereka PUPR, jadi satu Kementerian PUPR gitu. Sedangkan ini ada pemisahan yang sebetulnya dari kantor pun mereka masih bingung mau mencari kantor yang mana gitu. Pada akhirnya mereka masih jadi satu gitu ya, secara kantor. Kemudian pegawainya juga masih dibelah-belah gitu, karena belum pernah ada pemisahan di 5 tahun 10 tahun terakhir itu tidak pernah ada pemisahan antara PU dan pekerjaan rakyat gitu. Oke. Dan bahkan di kementerian yang lain juga terjadi seperti itu. Sebelum gue ke pertanyaan yang lebih substansial dan panas lagi, tapi ini kekepoan gue dan gue yakin teman-teman juga kepo ya di lapangannya. Karena gue wondering juga, ini yang bekerja nyari gedungnya di mana? Kita tahu Jakarta itu udah penuh banget dan memang mereka belum ke IKN kan? Belum. Gini, kalau soal gedung, negara ini punya banyak. Betul, ya. Kalau gedungnya doang, itu aset pemerintah, aset negara ya, bukan pemerintah ya. Banyak sekali, misalnya Mahkamah Agung itu mungkin ada 800 gedung di seluruh Indonesia ya. Nah, tapi di Jakarta lain lagi. Masalahnya adalah satu letaknya. Kan kementerian ini pengennya di yang protokol. Sehingga tadi Ica nyebut Backcraft. Saya ingat sekali, karena ketuanya saya kenal waktu itu. Itu setahun lebih. Muter-muter, akhirnya menclok di kantor BUMN. Ya, karena Merdeka Selatan ya, Merdeka Barat. Di Gedung Antara itu, Bang ya? Dekat, dekat. Gedung Kementerian BUMN. Udah disitulah di lantai 4 atau lantai 5. Itu setelah sekian lama dia jungkir balik gitu katakannya. Nah, habis itu selesai ditutup pula. Dihapus backcraftnya. Nah, sekarang kayaknya dipisah lagi. Hidup lagi gitu. Jadi kalau soal gedung ansih
pemerintah negara kita banyak, ya? Banyak. Jangan khawatir. Masalahnya satu letaknya. Mau nggak mereka? Sebagian kan sebenarnya misalnya di daerah Simatupang itu sudah ada beberapa Ditjen, Kementerian Pertanian udah di situ tuh. Sudah di luar apa namanya Miracle Mile atau di luar premium area gitu. Cak, boleh loh nanya ke Bang Hamid. Iya. Tapi kan itu tadi ya, mau menambahkan aja ya, bahwa sebetulnya proses memisahkan kementerian itu kan bukan berarti hanya membedakan nomenklatur atau mengubah nomenklatur aja, tapi ada proses administrasi yang begitu panjang, yang butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk kemudian menjadikan nomenklatur itu bisa berjalan dengan efektif atau bekerja sesuai dengan tupoksinya gitu. Dalam proses 6 bulan, setahun sampai 2 tahun yang masih harus bergerak-gerak itu, harus mencari harus menyesuaikan ini itu, tupoksinya juga masih berubah-ubah, itu kayak waktunya tuh terbuang-buang gitu loh. Iya, seharusnya bisa mencapai kerja gitu ya. Program tertentu itu bisa tercapai, tapi ternyata tidak, karena proses administrasi yang panjang. Langsung kerja gitu-gitu ya. Kayaknya habis untuk hal administrasi. Itu baru soal seperti itu ya. Belum lagi soal personel. Ya. Ini juga saya benar-benar sulit memahaminya. Kenapa misalnya person-person tertentu yang sudah jelas sekali terindikasi korupsi pada masuk. Ya, anggota Dewan Pengawas, anggota Bang Abdullah Hehamahua, itu dia keras sekali ngomong sampai 90% menteri yang diangkat sekarang terlibat korupsi. Saya nggak tahu seberapa tepat itu persentase itu. Tetapi secara kasat mata aja, kalau kita ngikuti pemberitaan media biasa aja, kan kita udah tahu siapa-siapa itu orangnya. Ada yang sudah jelas diproses, ya, jadi wamen, tetap dipertahankan di tempat yang sama, wamen Kumham itu, si Edi Syahriat, ya. Lalu apalagi si Dito, Menteri Olahraga, lawyernya membawa pemuda ya, lawyernya membawa uang cash 27 miliar. Ke mana? Ke kejaksaan apa kemana tempo hari. Jelas sekali gitu. Belum yang lain-lain. Misalnya Pak Erlangga Hartarto itu kan persis diturunkan jadi dari kursi ketua Golkar karena ada kasus hukum. Kita semua dengar rumornya. Saya nggak tahu di berita resminya, tapi rumornya jelas sekali bahwa saat itu dia gak disuruh tanda tangan, ini berkasnya, ini surat pengunduran dirinya, something like that. Karena nggak usah nunggu sampai Desember. Nah, berarti orang ini benar-benar terindikasi keras sekali, kuat sekali, terlibat itu. Sekarang masuk lagi. Kan kita sulit sekali mempercayai klaim-klaim pemerintahan ini atau presiden. Nah, ini pasti ada ceritanya, Bang. Ya. Ini Cica nih tahu banget ini ceritanya di lapangan. Kan sulit sekali. Padahal trustworthy itu, rasa bisa dipercaya itu, kondisi bisa dipercaya itu mutlak dalam sebuah negara ya. Kalau negaranya mau beres gitu. Kepercayaan publik itu pentingnya luar biasa gitu untuk sukses atau gagalnya sebuah pemerintahan. Nah sekarang saya rasa trust itu kalau disurvei ya pasti rendah, nggak mungkin tinggi. Secara kasat mata aja bisa kita lihat. Tadi orang-orang yang saya sebut, belum lagi orang Indonesia mungkin dia lebih tahu lebih banyak lagi gitu orangnya. Jadi sulit dipahami. Kalau saya sangat sulit memahami ini. Nah ini kalau dari sisi etika dan lain sebagainya, ini Bang Hamid udah sulit memahami banget nih. Kayak udah di luar nurul kata orang-orang gitu ya. Nah kalau lo sendiri nih ngelihat dari dinamika lapangan kan ini juga menjadi bagian dari investigasi Tempo juga ya. Ini jadi cerita di balik orang-orang yang tadi disebut sama Bang Hamid gitu ya. Sebenarnya mereka bermasalah gitu, dan ini bermasalahnya juga terang benderang karena sudah banyak sekali media massa yang mengangkat ya. Sebutlah tadi Dito, kemudian juga Erlangga Hartarto, siapa tadi Bang Edward Hiraicira. Nah ini ceritanya tuh jadi gimana? Apa lobby-lobby yang lo tahu, Cak, di lapangan sampai kemudian mereka itu semua tetap menjadi bagian dari kabinet? Ya, sebetulnya ini kan tidak lebih dari proses konsolidasi politik gitu ya. Jadi memang Prabowo sejak membentuk sebuah kabinetnya gitu, dia ini
kita melihat Prabowo membentuk kabinet itu seperti kita melihat Prabowo membentuk Gerindra gitu ya. Dia menempatkan 400 pengurus Gerindra yang jumlahnya itu sangat besar dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Apa tujuannya? Untuk mengakomodasi semua kepentingan gitu. Jadi agar tidak terjadi keriuhan gitu ya, tidak terjadi friksi-friksi di dalam gitu. Jadi semua satu komando dan oke gitu. Asal Bapak senang gitu mungkin ya. Nah, keluar dalam itu termnya ABS. Gawat juga kan ini. Itu kekhawatiran kita gitu. Jika semua dikonsolidasikan dan semua kepentingan terpenuhi ya, apalagi kalau tidak asal Bapak senang gitu kan, nanti pada akhirnya itu. Nah, dalam membentuk kabinet itu memang sudah ada kafling-kafling gitu ya. Berapa kafling untuk partai politik, kemudian berapa kafling untuk pengusaha gitu. Lalu untuk profesional yang juga ternyata profesional-profesional ini diajukan oleh nama-nama orang yang dekat dengan Prabowo gitu ya. Affiliated juga ujung-ujungnya ya? Semua afiliasinya ke Prabowo dan orang-orang dekatnya gitu. Katakanlah sejak bulan Mei gitu ya. Bulan Mei itu Prabowo punya empat tim gitu ya. 4 tim sesuai dengan penelusuran kami gitu. Jadi ada 4 pintu masuk menuju untuk menyaring para menteri, calon-calon menteri gitu ya, sejak bulan Mei itu ya. 4 pintu masuk itu setidaknya ada pintu masuk politik, ada ini dipimpin oleh Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, kemudian pintu masuk dari pengusaha itu dipimpin oleh Hasyim, yang juga kerabatnya Prabowo gitu. Lalu ada pintu masuk dari militer dan purnawirawan yang ada di lingkungan TNI dan polisi gitu ya. Itu masuknya dari Syafri gitu ya, juga teman seangkatan Prabowo di Lembah Tidar dulu gitu, dan menjadi sekarang menjadi Menhan. Sekarang menjadi Menteri Pertahanan dan sebelumnya menjadi staf ahli ya, staf khusus ya di Kementerian Pertahanan gitu. Kemudian ada Burhanuddin Abdullah, ini adalah dewan pakarnya Prabowo ketika kampanye kemarin gitu ya, dan dia menyeleksi beberapa nama menteri yang masuk di sektor-sektor Kementerian Ekonomi gitu. Nah, di pintu masuk politik gitu ya, dari pintu masuk politik ini sudah ada kafling misalnya untuk partai-partai yang mendukung Prabowo ketika dia kampanye gitu, atau sampai mendukung dia menjadi presiden gitu. Sejak awal memang sudah ada pembagian, misalnya Partai Golkar gitu ya, Partai Golkar itu mendapat jatah 5-6 menteri gitu, yang belakangan ternyata menjadi 9 gitu ya. Lalu Demokrat itu mendapat 4-5 gitu. Hitunglah satu kementerian koordinator itu dihitung sesuai dengan matematika politik itu menempati 2 kursi gitu. Jadi ketika sekarang Demokrat dapat 4, itu berarti dulu negosiasinya dapat 5 sebenarnya, karena 1 Menko gitu. Lalu ada juga partai-partai yang partai gurem ya kita menyebutnya ya, atau partai-partai kecil non parlemen seperti PSI yang juga dapat 1 menteri dan 2 wakil menteri, 3 malah sekarang, karena Veronika Tan itu masuknya lewat PSI ya. Karena dia diusulkan oleh Grace Natali kepada Prabowo gitu kan. Dan termasuk P3 itu juga partai apa tadi sebutnya gurem. P3 itu partai parlemen sebetulnya sebelumnya. Sebelum habis itu kan nggak masuk kan? Ya, habis itu dia nggak masuk ya, jadi partai non parlemen gitu kan. Termasuk P3 gitu, karena ada konsolidasi politik juga kan. Prabowo ingin merangkul semuanya. Sebetulnya sampai ujung itu masih tersedia nih kursi menteri untuk parpol lainnya, yakni PDIP dan Nasdem. Yang pada ujungnya karena proses politik kemudian mereka berdua kemudian dua partai politik ini kemudian tidak mengusulkan nama sampai ujung gitu. Sebetulnya ada penawaran, ada negosiasi untuk menyediakan kursi buat 2 partai politik ini. Apa tujuannya ya? Supaya supaya tujuan atau keinginan Prabowo untuk mengkonsolidasikan program-programnya, mungkin pemerintahan 5 tahun ke depan itu mulus gitu. Dan kalau kita lihat dari prosesnya ya, ini lobbynya sangat kuat gitu ya. Katakanlah Partai Golkar gitu ya, dia mengusulkan beberapa nama gitu ya, 5-6 nama di awal ketika dulu Erlangga Hartarto masih menjadi ketum gitu kan. Erlangga Hartarto sendiri waktu itu masih mengelis namanya sebagai calon menteri gitu. Belakangan ketika kursi ketum Golkarnya Erlangga diambil alih oleh Bahlil gitu, kemudian ada nama-nama yang berubah sebetulnya. Tapi kemudian oleh Jokowi sendiri, nama-nama yang dulu di-list oleh Erlangga itu kemudian masuk
gitu. Ya Erlangga sendiri itu menjadi satu pintu masuk Jokowi gitu. Nama yang diusulkan oleh Jokowi. Gitu. Oke, ini berarti ada pengaruh pemerintahan sebelumnya dalam hal ini. Oh, ya? Sangat kental. Joko Widodo ini ya masih sangat kental, ditambah memang menteri dari era Jokowi itu masuk 16 19. Iya, itu bahkan lebih dari separuh total menteri yang dari menteri lama. Menteri lama, betul. 34 ya. Iya. Nah, ini aku coba ke Bang Hamid dulu sebentar. Ini kan kalau yang tadi Cica gambarkan itu terma yang sekarang itu banyak dibicarakan, akhirnya ini politik dagang sapi. Gitu. Itu benar nggak, Bang Hamid? Enggak. Melihatnya tepat nggak? Enggak. Jadi gini. Gimana, Bang? Seperti saya bilang tempo hari juga, fungsi sebuah partai politik adalah agregasi kepentingan publik. Ya. Jadi ini fungsi textbooknya nih. Alasan keberadaan dia di sebuah negara itu untuk itu. Lalu tujuannya merebut kekuasaan. Nggak apa-apa gitu. Kalau sebuah partai nggak kepengen kekuasaan, dia jadi majelis taklim aja gitu. Nggak usah jadi yang lain-lain. Di beberapa negara memang ada. Memang buat main-main, misalnya partai pencinta bir di Jerman gitu ya. Jangan Anda kira di Amerika itu partai cuman Republik dan Demokrat, banyak partai di Amerika itu. Partai komunisnya kayaknya masih ada. Tapi memang nggak ikut pemilu, memang tidak bermaksud itu, dia namanya aja gitu ya, partai. Tapi kalau di sini dan di kebanyakan negara di dunia ini memang untuk itu. Nggak apa-apa, mau tawar-menawar. Kalau saya kan kontribusi saya sekian, lihat nih daerah ini saya menang, saya sekian menteri dong gitu, sekian kursi dong. Apa-apa itu semua dinegosiasikan. Kalau enggak, nah yang kedua, bayangkan Anda menjadi presiden, lalu mengangkat orang-orang yang dia nggak kenal, yang nggak pernah ada track record loyalitasnya misalnya, nggak pernah bekerja sama dan sebagainya. Kan risky, kecuali untuk menteri-menteri atau pos-pos tentang yang expertise. Banyak sekali itu yang dia nggak kenal, pokoknya tahu-tahu karena dia ahli biologi maritim gitu ya, dalam marine biology yang hebat, kita perlu untuk misalnya mengeksploitasi biota laut kita yang potensinya ratusan miliar dolar misalnya. Dia nggak kenal, nggak apa-apa tuh. Karena cuma ekspertisnya yang diberi. Tapi kan itu pun dia pasti perlu ada background check. Ya, biasanya lembaga intelijen negara cek itu semua. Detail. Pernah kawin lagi nggak, anaknya ditelantarin apa enggak, dan utangnya ada enggak, dan seterusnya itu udah banyak tuh. Nah, dulu di zaman Pak Harto, background check itu tajam sekali dan umumnya bener. Karena serius banget gitu. Nah kelihatannya akhir-akhir ini, maksud saya bukan pemerintahan ini aja, yang kemarin-kemarin juga background check-nya kurang jelas. Nah dalam kasus yang sekarang, background check-nya tidak lulus nih berdasarkan background check. Tadi beberapa nama kita sebut itu, entoh tetap diakomodasi. Nah ini di titik ini kita heran dan aneh. Kalau soal bagi-bagi kekuasaannya, fine, nggak ada soal. Kalau sebuah keniscayaan gitu ya. Iya, memang tujuannya untuk itu. Yang penting kan kemudian dia menjalankan kekuasaannya benar. Ini level lain lagi, ini harus dikontrol gitu kan. Tapi bahwa dia dapat, bahwa itu nggak ada soal. Memang untuk. Kalau nggak siapa? Nah negara ini harus ada yang ngurus gitu. Nah, kalau sembarangan siapa yang kan aneh kalau sembarangan. Ini menarik nih Cak, kalau Bang Hamid udah nyolek soal background check, itu menurut Bang Hamid berarti ini kalau lu kepo juga silakan tanya lagi ya. Menteri mana yang menurut Bang Hamid nih oke lah syukurlah dia masuk lagi gitu, atau setelah itu tapi gue ada pertanyaan lagi tuh, menurut Bang Hamid yang menteri-menteri legend nih siapa sih yang pernah ada di Indonesia gitu? Tapi dulu. Yang pertama dulu deh, yang ini menteri mana yang emang bagus nih dia masuk lagi. Itu dulu pertanyaan gue pertama. Baru yang kedua tadi kita mulai agak nostalgia masa lalu tuh, mulai masuk situ. Kalau yang sekarang? Yang sekarang. Sekarang saya kira Sri Mulyani masih baik. Pasti banyak yang nggak setuju sama saya, tapi oke, nggak apa-apa. Budi Gunadi Sadikin ya, saya kira itu dia bagus ya. Yang lain siapa? Nah itu memang agak sulit saya. BGS tuh Menkes lagi? Menkes lagi. Ya. BGS itu saya duga dia dimegang apa aja bagus. Orangnya bagus lah gitu ya. Dan pintar dan kerja sungguh-sungguh banget. Nah yang lain-lain, Pratikno gimana Bang?
Pratikno, saya kira untuk melayani kekuasaan, ya, saya kira dia ideal, dia bagus untuk melayani kekuasaan ya dengan agenda-agenda yang mungkin personal. Dia ideal karena dia yang kita dengar ya, saya nggak tahu pasti. Yang kita dengar dia operator politik yang sangat efektif gitu. Banyak hal ini sebetulnya kerjaan dia lah gitu ya, gampangnya. Walaupun saya memang cukup heran ngelihat perkembangan dia belakangan ini. Walaupun saya nggak kenal pribadi ya, tapi saya tahu dia dulu rektor UGM gitu dan flat aja, fine aja gitu. Rupanya lama-lama jadi operator yang canggih, gitu, yang tangguh, gitu. Jadi kalau pertanyaannya itu, nah, kalau buat kepentingan rakyat gitu ya, belum tentu. Gitu. Bentar. Tapi gue notice dari tadi yang kita sebut nih tokohnya laki-laki semua nih. Iya. Kalau yang perempuan, tadi Sri Mulyani udah disebut satu. Ya. Siapa lagi Bang? Ini kan ada wajah-wajah baru nih. Saya kira, saya nggak tahu ya. Mutia Hafid saya kira memberi harapan. Ya, yang sepanjang yang saya kenal ya, memberi harapan saya kira dia. Nggak ada track record yang jelek gitu ya. Kesungguhannya ada. Dan sesuai bidangnya juga. Sesuai bidangnya. Tapi misalnya Menteri Luar Negeri saya terus terang sangat ragu. Ya, diplomasi internasional sekarang itu kan makin rumit ya. Kenapa makin rumit? Karena satu, ada banyak peristiwa besar yang serentak terjadi. Lalu perubahan begini cepatnya kan. Ada lagi teknologi kayak artificial intelligence. Itu semua sangat mempengaruhi dinamika diplomasi global. Nah, itu dibutuhkan orang yang kurang lebih punya jam terbang yang cukup gitu. Dan saya sangat ragu Sugiono ini mampu ya. Mudah-mudahan sih mampu. Makanya dilapis dengan 3 wamen, Bang. Iya. 3 wamen ya. Setahu saya Ugroseno Hafaz itu yang paling matang dan paling berpengalaman. Orangnya pintar, nulisnya juga bagus walaupun jarang nulis, tapi saya nggak kenal pribadi, tapi hanya saya lihat. Ya, untungnya masih ada Hafaz. Tapi kalau ngelihat dari track record kayak Bu Retno misalnya, itu kan beliau juga diplomat karir ya gitu. Itu berbeda dengan Sugiono yang memang bukan diplomat karir juga. Nggak apa-apa sih, nggak karir juga nggak apa-apa. Aku pikir itu juga mempengaruhi keraguan Bang Hamid, bukan itu ya? Itu sebetulnya ya. Ada banyak yang saya tahu, saya kenal di luar, bukan karir dan mumpuni gitu. Dan mampu. Sebentar, sebelum ke tadi nostalgia masa lalu. Jujur, Cak, lu sebagai perempuan ada kekecewaan gak sih ngelihat perwakilan perempuan sedikit ya, banget? Sangat sedikit, ya betul. Kalau kita lihat porsi perempuan di kabinetnya Prabowo sekarang itu keterwakilannya tuh minim gitu. Berapa persen itu, Cak? Hanya ada 30%. 8,5% tidak memenuhi, ya, tidak memenuhi 30% gitu kan. Dan pun kekecewaan itu juga muncul karena perempuan-perempuan yang sebelumnya masuk list namanya gitu ya, ada di daftar gitu. Kabinet, kemudian tidak masuk. Ada beberapa lah ya. Lalu juga kekecewaan itu juga ada di DPR sebetulnya gitu, jadi nggak seimbang gitu. DPR juga gitu tidak bisa memenuhi sampai 30%. Anggota DPR maksudnya? Anggota DPR. Keterwakilan perempuan yang tidak pernah sampai 30%. Ditambah tapi tadi lo mention DPR, ini ada satu hal lagi yang mengesalkan sekali. Itu komisi yang mengurus perempuan dan anak, semuanya ketua dan wakil ketuanya bapak-bapak. Tidak ada keterwakilan perempuan. Tapi itu ngomongin perempuan dan anak. Iya. Betul. Ya balik lagi, AKD juga alat kelengkapan dewan juga dibentuk karena konsolidasi politik dan dilihat dari kepentingan politiknya. Tidak dilihat dari mungkin kapabilitas dan segala macam itu menjadi nomor 2, nomor 3, nomor 4 bahkan gitu. Jadi yang pertama soal politiknya. Oke, Bang Hamid. Kalau ke masa lalu yang Bang Hamid ini kan menyaksikan dari era Soeharto gitu ya. Itu gimana sih Bang? Kemudian ke Megawati, SBY dan lain sebagainya sampai ke pemerintahan yang baru kemarin selesai. Itu tadi ya dari sisi keterwakilan perempuan ya, saya tahu itu tidak pernah 30% memang, tapi setidaknya tuh sampai segitunya sih konsolidasi politiknya. Kemudian tadi orang-orang yang bermasalah kemudian masuk sebegitu terang benderangnya gitu. Itu gimana Bang kalau gambaran dari masa lalu ditambah
keyword kabinet Zaken kan juga sekarang juga lagi naik-naiknya ya. Karena mereka nyebut itu. Setiap periode, setiap kabinet selalu disebut itu Zaken kabinet itu udah jadi klise. Ya, tentu saja yang ideal adalah Zaken kabinet. Itu kan common sense saja. Artinya urusan sebesar gini negara tentu harus diurus oleh orang-orang pinter gitu ya. Tentu saja. Tapi itu makin nggak bermakna kan sekarang. Nggak pernah terpenuhi disebut-sebut. Sekarang juga sudah jelas tidak terpenuhi. Nah, tapi kalau ngomong Orde Baru misalnya ya, dengan segala kritik orang dan sampai dijatuhkan pada 98, Pak Harto itu memilih menterinya benar-benar cermat. Hebat-hebat bisa dibilang. Terutama tim ekonominya gitu ya. Apalagi di awal. Ini raksasa semua nih. Orang Wijoyo Nitisastro. Itu arsitek utamanya dia. Itu beliau bukannya muridnya Sumitro ya Bang? Bener ya? Enggak. Saya kira kurang lebih seumuran lah. Lain dia dari Amerika. Pak Mitro ini dari Belanda. Ya, dia ada Pak Mitro termasuk lah ya. Tim awal itu. Pak Mitro hebat sebagai ekonom. Wijoyo, ada Pak Sadli, ada Pak Subroto, ada Pak Sumarlin, ada Pak Ali Wardana, ini mafia UI nih, ya ekonominya. Anda bayangin negeri ini ditinggalkan oleh Soekarno dalam posisi inflasinya 650%, berat sekali. Mereka inilah yang membangun lagi dari nol, tapi memang dengan backup militer yang kuat. Kira-kira Pak Harto, lu pinter-pinter nih, lu pikirin ini urusan amanan yang macam-macam gue yang gebuk. Itu kira-kira ya. Tapi itu jalan terus. Dan pertumbuhan kita 7%, belum pernah terjadi. Sampai hari ini lagi nggak terulang ya. Begitu juga kurang lebih menteri-menteri yang lain. Itu orang-orang yang capable. Pak Harto benar-benar nggak sembarangan gitu milih. 1-2 mungkin ya. Ada misalnya Menko pernah. Saya punya catatan tentang Pak Susilo Sudarman, tapi nggak terlalu penting Menko. Tapi yang menteri teknis istilahnya, memegang departemen teknis, itu orang-orang yang capable memang gitu. Baru belakangan agak oleng sedikit gitu ya. Terus Bob Hasan jadi menteri gitu. Mbak Tutut anaknya sendiri ya belakangan. Tapi sebelumnya itu memang mumpuni. Gitu loh. Misalnya Menteri PU Insinyur Sutami enggak profesor, enggak doktor itu. Enggak kayak sekarang semua gila profesor, gila doktor. Pak Sutami itu insinyur S1. Itu yang bikin Senayan. Bagus begitu. Lingkar Senayan. Keren banget itu. Itu karya monumental dalam konstruksi dan arsitektur. Itu Pak Sutami yang bikin gitu. Tahan dulu Bang. Ini sebelum kita lanjutin lagi nih dialog yang udah makin panas ini, saya mau ngundang dulu nih Konco Kramat untuk ayo kirim apapun rapot dari teman-teman semua nih terkait dengan kabinet yang baru sekarang. Mungkin ada yang menurut kalian itu menteri yang aduh ini nggak banget gitu ya, yang perlu dikritik. Nggak apa-apa, sebut nama, apa kritiknya, nanti mungkin episode kedepannya bisa kita bacain juga gitu ya, atau mudah-mudahan menterinya bisa kita undang kadang-kadang gitu ya. Mudah-mudahan kalau mereka berani. Kalau mereka mau gitu ya. Dan berani. Takut ke kandang keramat Bang soalnya ini Bang. Beberapa menteri yang percaya diri, pinter bener, saya kira berani. Siap. Selalu ada. Sip. Nah, tapi umumnya mungkin takut. Soal Orde Baru itu menarik karena sekarang ada beberapa lembaga ya Bang ya yang sepertinya di zaman Pak Harto dulu kemudian sekarang dihidupkan gitu, kayak dulu Sesgalopbang gitu kan, sekarang kemudian ada yang namanya Badan Pengawasan Pembangunan dan Investigasi, itu kan mirip-mirip gitu. Nah ini apakah tanda-tanda rezim Orde Baru hidup dan itu menjadi alarm buat kita dengan itu kan berarti badan itu akan dalam quote and quote menginteli gitu kementerian-kementerian gitu kan, dan bisa dilaporkan langsung pada presiden gitu. Itu sebuah bentuk rezim militerisme yang kemudian bangun atau gimana ini? Gini, di dalam sejarah ya rezim-rezim itu biasanya mereka itu punya agen pribadi. Itu fenomena yang umum sekali ya. Misalnya Hitler. Ya, Hitler itu SS itu tentara pribadi dia. Ya, Mussolini juga punya di itu.
Israel juga punya, ya, intel. Pak Harto punya juga dulu. Bahkan katanya dulu itu BAIS, kan kita dulu heran, ada BAKIN waktu itu namanya Badan Intelijen Negara, ada BAIS gitu. BAIS ini internal tentara, tapi kabarnya itu punya hotline dengan presiden langsung. Itu seperti di Israel ada Mossad, ada Shin Bet namanya. Nah, Shin Bet ini biasanya tangan langsungnya Perdana Menteri, bukan presiden sana. Nah, itu baru urusan keamanan ya. Jadi, yang mau saya katakan adalah fenomena bahwa seorang pemimpin atau presiden itu punya perangkat pribadi gitu bukan hal yang langka gitu ya, cukup umum. Nah, apakah ini gejala kembalinya Orde Baru? Mudah-mudahan enggak, tapi memang kita sulit menepis kesan bahwa beberapa indikasinya kelihatan gitu. Bahkan nama kementerian sekarang kan misalnya, walaupun mungkin ini nggak mendasar ya, Menko Polkam kan sekarang. Dulu di zaman Pak Harto itu Polkam namanya. Tahun 78 gitu ya, Polkam. Lalu ada tahun 83. Sekarang kan jadian Polkam lagi yang Pak Budi Gunawan. Jadi hukumnya dikeluarin, dikasihin ke orang namanya Yusril Iza Mahendra gitu. Nah jadi, tetapi Ica, yang saya betul-betul kaget dan heran dan meraba-raba maksudnya dan maknanya, ini yang sedang terjadi sekarang. Pelatihan atau apapun namanya secara militeristik, ya semuanya dikasih seragam loreng, lengkap dengan seragam, dengan sepatu lars segala macam, lalu kayak glamping gitu. Ala-ala latihan kepemimpinan dasar gitu lah ya Bang ya. Itu saya benar-benar kesulitan mencari rasionalisasinya ya. Untuk apa gitu? Maksud saya kalau cuma untuk disiplin-disiplin ada cara lain gitu ya. Atau kalau metode ini dianggap benar-benar baik dan diduga baik gitu ya, kalaupun belum pernah terbukti, kenapa nggak 3 bulan atau 6 bulan atau lebih lama lagi pokoknya? Kenapa cuma 3 hari gitu? Kan kalau 3 hari hampir nggak ada artinya gitu. Masa tiba-tiba dalam 3 hari berubah gitu. Nah, aspek lain dalam soal ini yang menyedihkan buat saya adalah orang-orangnya itu yang saya kenal betul sebagai yang sangat sipil gitu ya. Itu sekarang malah bangga gitu, pakai topi militer, pakai seragam. Semua memposting foto-fotonya sendiri di grup atau di media sosial. Itu mereka sendiri yang memposting. Sampai sekarang saya masih terima tuh banyak sekali teman-teman yang loh ini kan kawan saya gitu yang yang sama sekali tidak militeristik. Ternyata begitu dikasih seragam bangga juga gitu loh, happy juga. Dan saya nggak ngerti. Mungkin nggak Bang, itu bukan soal pride, tapi pengalaman baru aja buat mereka. Dan mudah-mudahan cuman itu. Dan kalau itu aja masih nggak ada komplikasinya itu. Ya, dan kalau tadi Bang Hamid bilang belum mendapatkan rasionalisasinya, kalau saya sih mungkin ya sebagai Gen Z gitu ya, atau saya nggak Gen Z, sorry. Itu self-claiming. Zillennial ya, antara Gen Z dan millennial. Itu show-show kayak gitu, Cak, menurut lo menarik gak sih? Kalau mungkin gini ya, karena kita sehari-hari sama politik itu cukup erat. Gua dari organisasi masyarakat sipil, lo jurnalis gitu. Ya, kita sehari-hari yang politik lekat. Tapi dengan mungkin Gen Z dan juga milenial di luar sana gitu ya, Gen Alpha gitu, itu ngeliatnya kan show yang keren Bang gitu. Jadi mungkin itu nambah pride mereka. Well, tapi begini, ini soal kenegaraan yang sangat penting, Intan. Ini bukan soal keren-kerenan, sama sekali bukan. Ini soal efektivitas pemerintahan. Ini soal pengejaran pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh investasi dan sebagainya. Sangat serius. Negara itu sesuatu yang sangat serius. Makin lama makin serius gitu. Dan kita semua mencintai bangsa ini sepenuh hati ya. Nah karena itu kita dengan berbagai cara tetap akan cerewet nih. Kita nggak bakal diam begini-begini nih gitu. Jangan harap kita diam, ya. Kita akan terus kritik dan kritik itu penting sekali, terutama untuk penguasa. Gitu. Nah jadi kembali saya sulit sekali mencari rasionalisasi dan relevansinya. Misalnya menteri urusan perempuan dan anak-anak misalnya, apa namanya resminya saya belum tahu. Di sekitar itu lingkup kerjanya.
Lah ini dikaitkan dengan apa? Latihan atau baris-baris militer? Apa? Ini relevansinya di mana? Kan sulit sekali. Tapi lu khawatir nggak sih? Kan gitu. sebagai perwakilan masyarakat sipil gitu, lalu bangkitnya rezim militerisme lagi gitu, itu kita sebagai masyarakat sipil tuh akan seperti apa nanti 5 tahun ke depan? Lu khawatir nggak sih dengan itu? Kalau gue ngeliatnya masyarakat sipil yang mana dulu? Karena kalau organisasi masyarakat sipil itu udah jelas, maksudnya kegelisahannya itu sudah sangat nyata, gitu. Apa namanya, kemarahannya mereka dan bagaimana kemudian organisasi masyarakat sipil mungkin yang tadinya di era Jokowi itu ya mereka masih mendukung, gitu. Di awal-awal pemerintahan kalau gue ngeliatnya ada pola-pola dukungan karena kan ya masih terlihat lah ya bagaimana beliau menemukan citra kerakyatan dan lain sebagainya. Tapi kemudian setelah ya paling enggak setahun 2 tahun belakangan ini dengan puncaknya yang kemarin undang-undang pilkada itu udah makin solid masyarakat sipil, organisasi maksud saya ya, itu benar-benar resah dan marahnya sama gitu. Jadi keresahan itu tentu ada di kami dan itu menjadi pergunjingan diskusi hari-hari, bahkan menjadi agenda juga konsolidasi masyarakat sipil ke depannya mesti gimana. Tapi kalau masyarakat sipil yang kemudian dikatakan sebagai ya masyarakat gitu ya, publik, makanya tadi gue bilang, lu jurnalis, gue dari OMS gitu. Kita dekat dengan peristiwa ini dan kita tahu keresahannya seperti apa gitu. Salahnya di mana kita cukup tahu gitu, Bang. Iya, dan pemilih Gen Z ini kemarin kan justru yang paling banyak memilih kan, Bang. Dan kalau kita sadar, gitu. Sekarang artinya ada dukungan dari mereka. Iya, dan kalau kita sadar sekarang di media sosial itu ada semacam romantisme terhadap Orde Baru gitu loh. Misalnya melalui Titik Soeharto gitu ya. Bagaimana romantisme itu muncul lewat hubungan dia dengan Prabowo sehingga khawatirnya nanti ke depan jadi ahistori gitu. Kita jadi lupa apa yang dilakukan oleh Soeharto zaman dulu. Yang kita ingat hanya Soeharto dan romantisme keluarganya, keluarga Prabowo. Betul. Gitu. Ditambah Bang Hamid jangan lupa bahwa kita tidak melalui periode Soeharto ya. Jadi kita nggak tahu horor-horornya nih Bang Hamid yang tahu banget horor-horornya. Itu masalah tersendiri memang. Tapi ngomongin Orde Baru, Bang. Ini kan ada juga misalnya ya tadi utusan sekarang pejabat setingkat menteri, kemudian utusan khusus presiden ya kan. Terus ada juga Dewan Ekonomi Nasional. Meskipun itu dari zaman Abdurrahman Wahid ya, bukan Orde Baru sih memang. Tapi Bang Hamid ngelihatnya gimana nih? Efisiensi jabatan-jabatan yang ya jujur gue juga nggak tahu sih gimana. Ini udah jelas nggak satu ada problem overlapping ya, tumpang tindih. Tadi terkait sama koordinasi nih. Iya. Itu tidak gampang. Banyak sekali kita pengalaman sehari-hari. Kan kita juga bisa ngurus sesuatu lama, lalu ditanya-tanya nggak beres-beres. Karena apa? Begitu. Ya harus ada hubungan dengan instansi lain. Betul. Harus ada ini, gitu loh. Ya. Nah sekarang bayangkan kalau ini instansi ini ditambah. Di setiap periode kabinet, sejak zaman Orde Baru, yang namanya utusan ini, utusan itu ada, memang. Tapi benar-benar relevan. Misalnya, utusan untuk Timur Tengah, gitu. Dianggap penting. Di semua negara bahkan gitu. Kan Amerika juga punya banyak tuh. Special Envoy istilahnya. Bahkan PBB sendiri punya tuh. Special Envoy untuk HAM misalnya di Indonesia Pak Marzuki Darusman tuh. Itu pejabat PBB, bukan pejabat Indonesia. Dan banyaklah urusan gitu. Nah, tapi kan semua itu memang relevan dan fungsional. Ya. Yang kita sekarang ini saya benar-benar jadinya dari sudut nama pun jadi aneh. Misalnya utusan presiden urusan pangan. Kan itu kan sangat internal gitu. Sesuatu yang bersifat utusan tentunya harus keluar gitu ya. Reach out gitu, keluar jangkauannya. Kalau ke dalam kan ya bukan utusan dong namanya. Misalnya lagi ada namanya utusan moderasi beragama dan toleransi gitu. Sama ini Bang, pembinaan pemuda ya? Iya, utusan presiden bidang kepemudaan gitu lah itu Bang, fungsinya. Raffi Ahmad, kita dibina oleh Raffi Ahmad. Itu kan maksud saya membingungkan gitu. Dari sudut, saya kira ada soal serius dari segi manajerial ya, manajemen kekuasaan. Ini ada masalah serius juga hanya karena nama-namanya yang membingungkan ini gitu loh. Itu aja bisa bikin isu tersendiri. Jadi sekali lagi saya secara keseluruhan sulit sekali saya
memahami. Saya nggak tahu ya, mudah-mudahan ada perubahan. Dan ada satu lagi ini Cah, yang juga jarang disebut sekarang ya. Dan ini biasanya disebut terus tiap pemerintahan baru. Apa? Masa 100 hari pertama. Nah, udah nggak ada lagi yang nyebut. Why? Saya nggak tahu sebabnya. Dulu itu begitu ya. Itu biasanya 100 hari. Itu yang mulai Presiden Roosevelt tahun 40-an di Amerika. Karena ada krisis, habis mungkin sebelum 40-an ya, 30-an ya, karena krisis Great Depression. Jadi begitu dia jadi presiden baru lagi, dia ada urgensi untuk segera membuat perubahan-perubahan besar. Karena orang ngantri makanan segala macam ya, tahun 30-an itu. Dibikinlah udah 100 hari pertama harus ada sesuatu yang gebrakan gitu kira-kira. Nah, lama-lama ini diikutin, termasuk oleh kita. Sampai yang kemarin kan masih disebut itu 100 hari. Sekarang nggak ada lagi yang nyebut 100 hari. Sekarang quick win, Bang. Nah, kenapa itu? Quick win. Quick win artinya di bawah 100 hari. Iya, percepatan. Percepatan. Dan mudah-mudahan. Ya, yang nyebut masyarakat sipil sih, masih karena dalam konteks ingin mengawal. Tapi sepertinya memang bukan dari sisi internal kabinet ya. Nah, makanya saya nggak tahu, saya hanya bisa berharap akhirnya ya, mudah-mudahan kegemukan yang udah kadung ini terlanjur ini masih ada peluang untuk menyempitkannya lagi, merasionalisasi lagi, bikin deal-deal baru lah gitu. Oke. Mungkin setelah di Akmil itu baru bisa dijawab tuh 100 hari, karena infonya ketika di Akmil Magelang itu para Menko diminta untuk presentasi. Capaian-capaian kerja yang akan ditargetkan selama 100 hari, 3 bulan, 6 bulan ke depan gitu. Mudah-mudahan bagus. Mungkin begini, maksud saya kita tetap aja konstruktif kan kita ini. Bagaimanapun kita ini pengen pemerintahan ini berhasil. Bukan buat pemerintahannya ini sendiri, tapi buat rakyat Indonesia kan gitu. Jadi bagaimanapun kita ingin semuanya berjalan baik. Yang terlanjur salah mudah-mudahan bisa dikoreksi ya dalam waktu cukup cepat. Tadi yang dari tadi kita omongin mudah-mudahan juga didengar dan dikoreksi, dan saya tidak melihat bahwa itu sangat sulit untuk dikoreksi. Selalu bisa ada upaya perbaikan, selalu bisa. Oke, kita udah mau bungkus, tapi sebelumnya sekali lagi mau ngundang Konco Kramat untuk kirimkan terus kritik atau juga keresahan teman-teman terkait dengan kabinet baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, dan juga mungkin rapor-rapor untuk nama-nama menteri yang Konco Kramat tahu. Silahkan untuk kirim aja, nanti di kolom komen kita akan follow up di episode-episode berikutnya. Mungkin sebelum kita bungkus, Ca, optimis, pesimis, oke-oke aja, we'll see. Tetap skeptis. Baru mau begini skeptis. Oke. Bang Hamid silahkan kasih dulu Konco Kramat ini perspektif mahal Bang Hamid. Gini, pertama soal pemerintahannya sudah pasti saya juga skeptis. Mungkin lebih dari saya skeptisismenya. Dengan alasan tadi ya. Karena kita lihat dari sudut manajerial ya, manajemen kekuasaan, dari sudut efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Gini, Intan, beginian ini sudah dipelajari orang ratusan tahun. Ya, bukan hal baru. Jadi para ilmuwan politik, para ahli manajemen kan mempelajari yang begini-gini di kampus-kampus besar itu. Bagaimana ya cara membangun pemerintahan yang efektif, efisien. Kalau negaranya skalanya sekian, bagaimana? Yang begitu-begituan itu sudah dipelajari dan belum tuntas memang. Terus disempurnakan. Maksud saya, resep-resep untuk mengatakan ini dan mengomentari ini udah ada gitu. Jadi bukan hal baru. Nah, atas dasar itu maka saya punya alasan untuk pesimistik bahkan. Kalau situasinya kayak gini gitu. Pertama tambunnya ya, gemuknya. Kedua, kualitas individual personel ya. Sebagian besar itu. Ketiga ya tadi ya, karena tambunnya itu kalau lebih spesifik lagi beberapa kementerian mungkin idle. Mungkin nggak ada kerjaan atau mengalami komplikasi koordinasi dengan kementerian-kementerian lainnya, dan itu menurut saya hampir pasti terjadi. Jadi atas dasar itu saya lebih dari skeptis, mungkin pesimistik. Tetapi saya juga selalu punya sisi optimisme di sisi lain. Jadi selalu ada upaya perbaikan gitu ya. Begini. Ada satu lagi yang perlu kita ingat ya. Negara kita ini besar sekali dan
sebagian besar aspek birokrasinya sudah jalan. Ibarat mesin ini udah muter sendiri. Jadi negeri ini nggak bakal rubuh. Ya, jangan berpikir bahwa negeri kita hancur, nggak bakal. Negeri kita udah terlanjur jadi, udah terlanjur muter baik. Kalau soal hancur tidak mungkin, mustahil namanya. Yang jadi soal yang kita risaukan adalah peluang untuk perbaikan itu sia-sia gitu. Itu yang paling kita sayangkan kan. Mestinya kan kita majunya lebih cepat gitu ya. Ini karena kira-kira mutu kabinetnya seperti ini, maka masa pemerintahan 5 tahun ke depan ini tidak optimal dimanfaatkan. Di titik itu kita bisa bilang kita rugi sebagai bangsa. Itu maksudnya. Kalau mau soal, wah hancur negeri ini, ya nggak mungkin. Negeri yang jauh lebih brodolan dari kita aja, banyak sekali ya. Masih ada gitu, kecuali yang ekstrim kayak Somalia benar-benar nggak ada. Tapi negara-negara Afrika yang jauh di bawah kita aja kan masih jalan gitu. Di Asia juga ada Myanmar, ada Laos, ada Kamboja. Itu jauh di bawah kita. Kualitasnya secara umum ya. Mereka masih jalan gitu. Nah jadi kekhawatiran saya bukan apakah ini negeri akan hancur apa enggak bakal. Kekhawatiran kita adalah atau keprihatinan kita adalah berkurangnya ini tersia-siakannya masa paling tidak 5 tahun ke depan ini. Mestinya kita udah di sini, kita karena ada begini banyak masalah di sini aja gitu loh. Itu rugi. Oke. Di situ kita rugi. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Ini yang penting pokoknya despite all the critics, tapi optimisme kalau saya pribadi Bang dan juga Cak, ya dengan banyaknya warganet gitu ya, khususnya emang yang masih kritis dan masih nonton podcast-podcast kayak begini ada nih gitu satu lagi, saya lupa Intan. Itu kan semua ngomong dari sisi negara ya, sisi pemerintah. Bagaimana dengan sisi masyarakat? Nah, salah satu ciri di negara-negara maju adalah masyarakatnya kuat. Kalau Anda jatuhin Perdana Menteri Jepang hari ini, ya siapapun dia, nanti sore udah terpilih yang bisa sama baiknya atau bisa lebih baik dari dia. Di Inggris begitu juga, di Amerika begitu juga, di Prancis begitu juga. Nah, maksud saya itu juga yang harus kita kejar. Saya mungkin ini bisa menyarankan, mumpung pemerintahan atau aspek sisi negaranya ini tidak memuaskan begini, ini kesempatan juga untuk memperkuat kapasitas masyarakat gitu. Jangan semuanya tergantung negara, biarin aja negara. Kita harap negara yang baik, tentu lebih baik ya buat kita. Tapi seandainya mengecewakan, ya kita bangun kapasitas sendiri dong. Kan masyarakat juga berdaya. Kan masyarakat juga banyak sekali orang pinter gitu. Di kampus ada orang-orang pinter. Di pengusaha, banyak pengusaha independen yang bisnisnya nggak tergantung negara. Jadi perkuatlah kapasitas ini yang disebut civil society itu. Ini aja diperkuat, ini kesempatan. Setuju ya Cak ya? Setuju, tapi masalahnya penyakit di rezim kita, di negara kita itu masyarakat sipil seringkali dibenturkan dengan masyarakat sipil atau di fait accompli. Gitu. Jadi masyarakat dihadapkan dengan masyarakat. Itu yang perlu kita sadari gitu ya. Dan di sistem itu ujian kedewasaan juga. Betul, ya, dan di masyarakat. Di sistem negara kita yang hampir nihil oposisi yang menjadi kekuatan kan ya. Sistem kontrolnya ada pada masyarakat sipil. Ya memang, negara juga begitu sih. Ini ya pada derajat minimal dengan masih banyak netizen yang nonton podcast-podcast kayak gini, kayak bocor halus tuh sebenarnya juga udah indikator tuh. Kalau sebenarnya banyak juga warga yang masih menaruh perhatian sama diskursus kritis kayak gini. So keep it up, keep watching. Terima kasih Cak, terima kasih Bang Hamid. Sama-sama. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Teman-teman Konco Keramat silahkan selain kritik, saran tadi rapot menteri, kalian juga boleh kirim kira-kira next mau bahas apa. Nanti coba kita evaluasi dari kolom komen. Kalau emang banyak yang mau ngebahas isu tertentu juga boleh. Atau Cak, lu abis ini kasih tahu, kayak ini seru nih bisik-bisikin ke kita. Abis itu kita bakal eksekusi the next episode. So, terima kasih banyak Konco Keramat sudah nonton. Kita sampai ketemu di Pojok Keramat berikutnya. Bye.